Bahwa ini wanita sejati, bis. Iya bener sejati. Lo nggak dengerin dulu. Ini masa jadi. Enggak, bukan. Kan memang harus izin. Iya. Apa-apa itu izin. Memang kita harus memberitahuan. Iya. Tapi bukan perjalanan ini akhirnya dijadiin tempat ladang jadi pungli. Pungli. Bener banget Sorry. sama di belakang tuh. Kan main Sorry, tuh, ngomong. kaget. Musik seperti obat bius yang bisa melupakan segala persoalan. Tetapi ketika musik jadi masalah, lantas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Cafe Puisi, hari ini hari yang sangat istimewa. Kita kedatangan musisi senior, wah yang pokoknya luar biasa lah. Rockstar. Rockstar. Siapa, Bis? John Paul Ivan dan Windy Saraswati. Wow. Ini rockstar apa Sri Mulat? Itu dia. Belum. Tenang, pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Oke, sebenarnya begitu banyak ya daftar pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Cuma ya karena mungkin waktunya terbatas kita kerucutkan jadi dua hal ya. Iya. Satu musik ya kan, itu karena nanti ada turnya takeover ya. Oke. Musik. Kedua mungkin persoalan spiritual. Ini Nah. karena ini menarik. Kenapa menarik? Karena ini setiap manusia itu senang merenung, ya kan. Semua manusia pasti ada waktu untuk merenung. Ya. Nah, kita ingin tahu bocoran itu, ya kan. Apa sih yang direnungkan? Nah, kira-kira Biar bisa begitu. ikut merenung ya. Oh iya. Kita akan menyebarkan virus perenungan. Disapa dulu, Bener. ya kan. Assalamualaikum Mas Ivan dan Mbak Winda lagi. Salam semuanya. Oke, kita langsung masuk ke ini musiknya nih ya. Musik dulu, ya. Apa musik kabar dulu. Your Eyes tadi tuh? Your Eyes. Muatamu. Jadi Mbak Windy ini baru saja merilis single apa Your Eyes ya bener ya? Your Eyes. Yang Oke, tinggal bentar. berbahasa Inggris. Mungkin sebelum masuk ke Your Eyes itu, ini saya pasti perlu tegesin lagi ke teman-teman Cafe Puisi yang nonton, bahwa Windy ini bermusik udah sejak lama. Ya ini kan? dedengkot ini. Dedengkot Mas ini. Paul juga, Mas Ivan juga udah lama. Ini satu pertanyaan yang sangat penting untuk menjaga tetap apa ya? Tetap bahwa musik itu menarik. Oke. Bahwa musik itu adalah menjadi jalan sendiri hidup. nih, benar. Iya. Iya kan? Itu gimana tuh merawatnya? tuh? Cintaan sama passionnya. Nah, itu tuh. Monggo. Kok jadi serius? Tadi nggak serius. Enggak, serius dulu. Nanti bagian yang teriak-teriaknya belakangan ya. Repertoarnya begitu ya. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kan karena dari papa awalnya memang musisi. Jadi ya kan kalau papa kan dulu juga apa sih namanya pemain bass pertama di Kus Plus itu papaku. Dulu. Era awal ya? Dari era awal ya istilahnya. Jadi Oh, berarti sebelum ini ya kan? sebelum kalau Om Yok Yok- masuk. Oh, sebelum Om Yok Sebelum masuk. Om Yok Oke. masuk. Iya, Jadi iya, papaku iya. duluan. Jadi dari papa ke mama juga nyanyi. Jadi Oke. ke anak-anaknya kita kan nyanyi semua jadinya. Iya, Yang iya, nganurin aku sama kakakku. Iya. Jadi kakakku berkarir duluan, aku nyusul. Nah gitu. Jadi pokoknya di rumah tuh pasti ada piano, ada bass, ada gitar semua tuh. Aku bisa nyanyi pun juga karena papa diajarin. Artinya lingkungan sangat Artinya mendukung ya? lingkungan semuanya mendukung Oke. gitu. Jadi dari awal sudah di apa ya istilahnya tuh bahasanya kita diperhidupkan seperti begitu. Iya. Jadi sampai sekarang pun juga nyanyi sudah jadi hal biasa. Justru kalau nggak Oke. nyanyi jadi stres. Dulu sempat Windy nyanyi terus rekaman berhenti karena orangnya kadang suka boring. Aku nih boringan orangnya. Jadi kalau udah boring aku pindah ke jadi modeling, Oke. terus ke sinetron. Jadi sempet- semua tuh sempet aku sinetron jalanin, juga ya? nge-MC aku jalanin. Aku segala bisa, alhamdulillah. Oke, Jadi oke, nggak oke. cuman hanya dinyanyi. Jadi kalau nyanyi lagi stuck bosen, aku pindah ke sini. Jadi Kenapa model. bisa sampai bosen? Bukan masalah bosen apa sih, bosen orang-orangnya. Oh. Jadi maksudnya mungkin karena aku dulu ruang lingkupnya hanya di dulu aku belum rocker loh.
masih di penyanyi pop biasa. Oke. Jadi ruang lingkupku dulu celana. masih 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 celana. tahu lah, Masih bukan- pakai celana. Masih piyama, masih piyama. Piyama merket. Awal-awal kenalnya bukan bumerang, bukan jamrut, enggak, Kahitna. Dulu awal Oh, pertama gitu. tuh Iya, iya, Best iya, iya. Jam. Best Jam. Jadi kenal dia nggak kenal. Tahunya ini penyanyi rock, gue nggak tahu penyanyi rock. Jadi ya, Iya, iya, ya iya. awalnya kayak gitu. Mungkin Iya, karena lingkungan pop ya kan seperti ya nggak banyak. Dulu Iya, kan masih iya, segitu-gitu aja. Jadi kok bosen ya di sini. Jadi ya udah habis bosen ya gue cari yang lain Oh, gitu. oke, oke, Kayak oke. gitu. Hanya buat ngebooster balik lagi tetap. Balik lagi tetap akhirnya sekarang nyanyi lagi. Mbak Win ini wanita sejati, Bu. Iya bener sih jadi. Lo nggak dengerin dulu. Ini Masa jadi-jadi? enggak, bukan. Your eyes. Maksudnya gini loh. Ini ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita itu ibarat gitar. Dia akan memberikan segalanya bagi yang pandai memetiknya. Wah. Iya kan? Kalau pepatahnya gitaris nih. Kalau petik geli semua. Hati-hati beda tipis sama maling mangga loh, Ti. Petik juga ya. Penting juga hati-hati. Ya pokoknya gitulah, pokoknya dari kecil Jadi gitu ya udah. intinya untuk merawat passion itu dengan apa? Kalau bosen alih kemana Iya, lagi, aku pasti nanti bisa, aku balik bisa lagi ke mengalihkan situ ya. soalnya kayak gitu. Bisa mengalihkan Paling gitu. bisa mengalihkan. Makanya aku kadang suka bilang ke Ivan, lagi bosen gitu. Jangan bosen, ini kerjaan kita, nggak usah bosen. Oh, Jadi iya, sekarang iya. untung karena ada dia. Kalau dulu kan mungkin karena aku sudah pernah berkeluarga dulu, jadi fokusnya ke anak. Jadi kalau udah nggak nyanyi ya udah ke anak dulu. Kalau Iya, sekarang kan iya. mungkin lebih karena anak sudah besar, ya kitanya jadi lebih santai. Oke. Gitu. Jadi baliknya Oke. sekarang Ada kerjanya tips berdua. Mbak sebenarnya Mbak supaya pas lagi bosan buru-buru balik tuh. Tipsnya nih. Begitu Mbak Windy aku lagi bosen nih, Mas Ivan langsung ngasih nih saldo. Ya, saldo ATM ya kan. Oh iya nggak jadi kan. Ngomong-ngomong soal tip nih kita. Nah, itu ini baru dulu. benar itu. Loh, Cokok nih. kapan munculnya nih? Masa tadi nggak lihat lah. Oh jangan dilihat Kok dulu pokoknya. gelasnya gerak sendiri? Itu gerak sendiri. Om, ini Benar. ngopi doang Om, aku nggak ngopi Om. Oh itu Ada yang lain apa Om? Ada minum yang lain lagi tenang. Coba apa? Ini aja ya maunya ya. Nah, cakep. Nggak ada esnya apa Om sekalian? Es cendol nggak jualan. Cendol nggak dulan dulu cendolnya ini dulu nih gitu loh. Es doger Udah. lah, es doger. Siap. Ini sebenarnya yang punya warung apa pemilik bengkel? Ya? Dua-duanya Om, dua-duanya Om. Jadi Nggak kalau orang cocok, lihat, nggak cocok. Itu juga kalau lagi bosen bengkel. Iya. Itu sampingannya itu. Sampingnya Jangan pas- ini oli bekas nih. enggak lah. Makasih Om. Lanjut. Matur Makasih, nuwun. makasih. Ayo diminum. Sekalian juga nih makanan. Iya. Tuh kan. Bener kan? Rockstar tuh zaman 90-an ya. Salah. Ya, iya lo. Jangan latah dia loh. Oh iya. Loh, Cang, hati-hati Cang. ini beneran atau Beneran ini. Dami nih. Coba dulu makanya. Cobain Coba. dulu. Ini nggak mendam-mendamian Ini udah ini. di mixing kan? Udah di mixing. Udah bisa, udah. Mastering ini mas. Udah di mixing. Silakan lanjut. Makasih Mas. Iya. Ini Cang. Kayak di warung ya. Makanya. Ini Baru mau angkat kaki nih. nggak apa-apa, bebas di sini, nyantai. Gantian Jadi tuh saya bagaimana tuh. emission? Oh kok emission? Tadi itu ada di ini ya. bener. Loh, search lagi. Oh ngapain kita ngomongin search? Jangan. Nggak usah. Udah yang terusin. terusin. Lanjut. Nah, kita masuk ke matamu itu tadi, Your Eyes. Nah, ini cerita tentang Your Eyes dong Mbak. Kan baru dirilis nih. Baru sebenarnya kalau lagu yang ini udah stok lagu Windy yang lama dari tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi dulu Windy pernah bikin lagu ini karena lagu ini kan hanya berbahasa Inggris ada 2 waktu itu. Dulu kan belum zaman lagu yang nyampur bahasa Inggris. Jadi marketnya belum ada. Jadi dulu pas bikin sama temen, ini mau dikeluarinnya kapan ya gitu kan mikir. Sementara zaman dulu maaf nih yang kayak Indomaret aja kan nggak boleh namanya Indomaret ya. Jadinya kita lebih berpikir untuk ya udah deh gue keep dulu sampai batas waktu yang memang pas ya sekarang Pas yang momennya pas. sekarang gitu ya. Sekarang kan Gitu. era global, digital. Cerita tentang apa sih di lagu itu? Apa yang ya? mau Coba mau lagunya disampaikan kemarin. di Ya, sebut ini ya, apa kayak kita ini senang sama seseorang, tapi hanya bisa melihat aja, Kayak secret admirer gitu. Jadinya kalau Pemuja rahasia. tidak bisa menyampaikan.
Jadi ya Tidak nggak bisa Ini, jadi ini Mungkin model melihat. Bisu. Nggak tahu. Kita suka itu kan bisa dari ini tatapan, Oh. matamu itu. Dicolok gitu ya. Tapi ya itu tuh. Gue tuh penasaran itu, Cang. Ini Yos bener-bener diambil dari matamu apa? Iya gitu. Saking jengkelnya, aku nggak bisa dapetin dia, misalnya kayak gitu loh. Aku kok kayak gimana gitu loh. Tapi belum sempat Matamu ngomong mungkin ya. Tapi ya untungnya lagu ini memang banyak yang bilang memang ini sih ya apa separuh Britpop gitu musik-musiknya. Brit. Jadi ya kenal lah karena anak sekarang kayaknya sih alhamdulillah. Maksudnya orang kalau pas denger nih asik nih Win gitu. Maksudnya mungkin karena memang eranya sudah di situ. Iya, Jadinya buat aku sih karena kemarin bilang rock, kok ini nggak rock sih Win gitu kan banyak yang bilang. Sebenarnya sih nyanyi aja aku mah ya mau ke rock ke pop kemana sama aja buat aku sih yang penting aku nyanyi dan ya udah aku konsisten di musik yang memang aku jalanin aja gitu bukan aku mengkotak-kotakan aku harus di sini enggak karena emang awalnya aku kan nyanyi pop terus masuk ke pop rock baru ke rock ke dia sekarang balik lagi yang ke arah Tapi lainnya, treatmentnya nggak agak apa-apa beda sih. ya kalau untuk vokal. Beda pasti beda setiap aku mengerjakan ke satu band ke band yang lain semuanya kalau didengerin suara Windy bisa macam-macam di situ jadinya. Di band yang ini aku beda tapi tetap jadi aku di situ orang masih di si Windy nih yang nyanyi gitu. Cuman karakternya nggak hilang aja, ya? karakternya nggak hilang. Udah kebentuk Gitu. karakternya. Iya, Jadinya iya, ya iya, gitu. Ini bapak ini yang paling tahu kalau karakter. Dia yang paling tahu. Kalau gua kan nyanyi aja gitu ya. Tidurnya sama sound ya. Yoi, dia mah sama sound Sound detail gitu. Kalau di era sekarang kan enak nih, udah kita bisa bikin produksi, mempromosikan dengan cepat sendiri gitu loh. Jadi ya terus orang ngelihat apa karya gini, ya dengan gampang mau dari mana aja. Oke. Makanya Mas dengan Ivan kan- lagu Your Eyes ini kenapa sekarang diangkat? Karena ada tujuan kita mau melebarkan sayap nih. Expand. Jadi gini, ini kan konsumsi kalau mungkin zaman dulu di tahun-tahun yang dulu, kalau bahasa Inggris kita Agak marketnya berat ya. Susah. nggak kadang nggak nyambung. Nggak Kita nyambung. marketnya ini Indonesia. Iya. Orang tidak terlalu aware dengan bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang, orang Semua banyak, pada nyanyi. artis banyak bikin bahasa Anak-anak Inggris. SMP udah ngomong bahasa Inggris. Semua. SD, SMP Udah pinter-pinter. Karena marketnya udah global gitu loh. Itu sih. Lebih luas ya. Tapi kan gini, Mas Ivan ini kan mengalami beberapa zaman nih industri musiknya ya kan dari mulai apa namanya analog ya. Analog iya, sampai iya. sekarang digital gitu kan. Iya. Plus minusnya Mas. Plus minusnya ya banyak. Memang kalau zaman dulu mungkin dari segi produksi ya, secara analog. Mungkin orang bilang kalau zaman dulu enaknya secara kualitas sound dibanding digital. Iya, betul. Lebih tebel ya Mas ya. Iya, lebih enak aja. Kalau Lebih orang yang lebih original. ngerti audio, zaman analog tuh paling zaman enak. Zaman enaknya dulu. Cuman lebih ribet kan dibanding yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu Pakai pita. kita istilahnya gini, rekaman. Salah, mesti ulang, nggak bisa diedit. Jadi kita ini harus prepare yang benar untuk rekaman. Sambung menyambungnya juga harus benar gitu loh. Iya. Beda sama zaman sekarang yang computerized semua. Iya. Serba edit, copy paste. Salah. Jadi tapi lebih sini- ke Iya, masalah benar. apa ya? Lebih gampang Ininya sekarang. ya, pengerjaannya. Lebih gampang. Iya. Zaman Berarti dulu dulu tuh harus lebih susah. sempurna ya. Artinya benar-benar sempurna memainkan satu Harus lagu utuh. harus bisa nyanyi. Perfect ya. Kalau zaman dulu harus bisa nyanyi. Jadi musisi yang mau itu penyanyinya atau Iya. playernya harus siap. Bener siap. Di sebuah studio rekaman tuh ya harus siap. Nggak bisa nggak siap. Zaman dulu belum ada autotune soalnya. Oh, iya. Jadi harus bisa Kita nyanyi. belum melodic. Kita salah, fals, ya ulang. Ulang gitu. Kita ngalamin kan kayak gitu. Dimarahin sama operator. Iya, Ini apa aja nih ini? Tapi Salah mulu anaknya- gini-gini. Sekali rekaman 5 menit langsung jadi Langsung gitu jadi, iya. ya kan. Udah Jadi, langsung Pernah keren. gantian nggak kemarin operatornya? Operator saya udah main bener-bener ini langsung. Iya. Jadi mungkin Gantian. musisi zaman dulu itu lebih di push untuk ready, harus sudah siap tempur. Daripada yang sekarang misalnya saya ngerti ini gini cara main gini tinggal dimasukin Di-adjust komputer, lagi. Iya, benar. Kerjain di kamar edit bisa. sendiri. Sudah istilahnya kalau bahasa Jawa ini nggak ngoyo. Kalau dulu kan
waduh ngoyo banget ini, kita harus benar harus gini-gini, salah ulang gini. Kalau sekarang santai aja, Nggak geser. fales, yang nyanyi fales dibenerin. Waduh, kan Terus ketik gitar misalnya atau bass atau apa keyboard, oh ini ada yang salah, biarin nggak apa-apa, nanti tinggal di copy paste. Tambah sulap. Iya, tambah Cuman sulap. begitu mau manggung baru PR ya, Baru PR. latihan. Nah itu. Kayak gini nyanyinya gimana? Akhirnya ketawanya di situ. Di panggung, di Pas lapangan panggung. yang Di resmi ya. lagu ininya apa produksinya bagus, perfect. Tapi pas manggung kok begini nih. Belajar lagi. Sekali banyak yang begitu ya. Nah, tadi kan Itu. sempat Itu plus minusnya tuh. apa namanya take over mau manggung nih, motor ya. Oh iya itu. Motor. Gitu. Ini rencananya kapan? Terus berapa kota tuh? Jadi gini, di Sikon yang sekarang ini kan sudah istilahnya diperbolehkan, sudah dibuka, udah nggak terlalu banyak ini apa aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita memanfaatkan keadaan ini. Kita bikin tour yang secara mandiri, istilahnya mandi sendiri ya. Yang mandi sendiri, alah. Itu nggak pakai syariah ya? Jadi maksudnya gini, kita kontak langsung ke venue atau IO yang mau kerjasama sama pihak manajemen band. Kita bikin scheduling, ayo kita bikin event di situ, kita main di sana dengan jual tiket lah, otomatis. Oh. Sekarang kan kayak gitu. jual Jadi tiket. kita tidak harus menunggu datangnya sponsor datang, dipanggil sponsor, udahlah kagak lah, itu udah lewat aja. Itu zaman yang lalu. Iya, sekarang udah nggak gitu. Udah nggak terlalu berharap gitulah. Ngapain kalau kita kayak nungguin uang Bola. jatuh dari Iya, langit gitu loh. nungguin bola. Yang penting mau gerak ya. Penting kita Yang penting mau gerak ya. Betul. Betul. Soalnya tour ini sendiri ada misi. Misinya ada edukasinya gitu loh. Kita pengen, Berat gitu. Emang berat. kita pengen gini, mengedukasi di audiens penonton. Lebih mau menghargai sebuah konser musik, mengapresiasi. Ya, apresiasinya gampang sebenarnya. Kamu Bayar. Beli tiket aja udah. Iya. Selesai gitu. itu. Ke bioskop aja kan bisa. Jangan mengharapkan istilahnya. hanya gratisan, aku pengen masuk gratis, nonton gratis. Kamu harus bisa melihat di balik Apresiasi, itu, mengapresiasi. mengapresiasi bahwa bener. bikin konser ini kan semua butuh Semua modal, pakai uang. pakai uang gitu loh istilahnya. Izinnya juga. Secara showbiz ya, secara Wah, showbiz. izinnya bener izin. Sebentar. Secara showbiz ini kan ada nilai ekonominya gitu. Iya, ada capitalnya lah. Jadi penonton ya nggak bisa hanya mengharapkan aku nonton gratis, nggak bisa begitu. Kalau semuanya mengharapkan begitu terus, hancur nih showbiz. showbiznya. Bener. Showbiz hiburan ya. Iya. Makan apa? Di Indonesia musisi ini kesini? hancur sudah. Iya. Sekarang ini sebenarnya sudah lumayan mau naik ini. Ya udah ayo kita jalan bareng-bareng nih. Semua artis atau siapa, venue IO, ayo kita bangkitkan kembali hiburan showbiz Indonesia. Tapi dengan benar gitu loh. Iya, iya, Jadi ya audiens istilahnya popularitas sebuah band artis ya itu bisa dilihat dari ini aja fansnya sampai sejauh mana Loyalitasnya ya. mereka Iya, pengen beli. beli tiket untuk nonton konsernya mereka. Jadi- Itu sebenarnya analitiknya dari situ. Yang membangun Iya. showbiz itu bukan hanya pelaku showbiznya, tapi Iya. penontonnya. Tapi Penontonnya, juga, iya dong. betul. Iya dong. Jadi kita jangan mengharapkan sponsor kayak zaman Ya itu kan dulu. nanti berputar kan, jadi penonton beli tiket, ya kan, itu akan hidup semua tuh. Iya. Penjual gorengan, Iya. ya kan, Sampainya tukang semua. parkir, semuanya itu kan Kayak Berkesinambungan. kayak bola aja. Orang Iya, menonton benar, bola di stadion beli tiket. Makanya roda berputar ekonominya ada gitu kan. Iya. Nah, musisi seneng kan lihat situasi Iya. kayak gitu, dia berkarya lebih bagus lagi. Nanti baliknya lagi buat ke penonton juga. Negara juga dapat pajak. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini, masalah pajak dan perizinan ya. Mari kita kupas kulitnya. Sambil di sana nih, yang bang makannya pedes ya kan? Ya, makannya pedes, ngomongnya pedes. Jadi maksudnya di ini ya era sekarang kita ini berharap sih sebagai pelaku musik hiburan kita diberi kelonggaran ya maksudnya jangan dibikin ribet masalah birokrasi, masalah perizinan nih.
banyak kasus dari yang kita tahun kemarin sampai sekarang mau bikin apa-apa itu kan memang harus izin. Ya. Apa-apa itu izin, memang kita harus memberitahuan. Ya. Tapi bukan perizinan ini akhirnya dijadiin tempat ladang jadi pungli. Pungli. Bener banget Sorry. tuh di belakang tuh. Kan main Sorry, tuh, ngomong kaget. sorry to say Ini ini. sesuai pengalaman pribadi ya kan. Iya. Soalnya Mungkin teman-teman terjadi. juga pribadinya banyak. Jadi Kita terjadi juga. Jadi banyak dipersulit untuk ini di ranah ya. perizinan ini. Kita bikin walaupun hanya skala kafe nih kecil. Iya. Ini kita nggak ngomong yang outdoor yang gede-gede. Iya. Kecil aja sudah banyak punglinya. Oh ini ada artis dari sini. Wah harganya beda. Iya. Kan jadi aneh nih sebenarnya. Oh ada harga-harganya. Tapi itu sebenarnya oknum atau emang Oknum, kalau itu Oh, berarti oknum. oknum ya, emang. Kita nggak bisa instansi menyalahkan Iya. instansi yang ini salah semua, enggak itu oknum. Ya, Jadi artinya kalau dibuat oknum kan bisa disoroti lah ya. Iya, iya. Kalau instansi memang kan harus Jadi kalau di kebijakan pertanian ya gitu. kayak mafia pupuk gitulah, sehingga kan Oh ongkos ada juga ya, produksi. mafia pupuk ada. Iya, Wah, ada lah. Berarti Itu gitu. di mana-mana. jadi Asik-asik. harusnya kalau masalah teks tadi ya, pajak pendapatan. Harusnya nih kalau menurut kacamata saya, kalau saya salah ya nggak apa-apa, mohon dimaafkan. Gini, harusnya kalau kita mau mencari teks buat Pemkot daerah, ini dari hiburan musik, dari tiket kan. Iya. Berarti kita kalau bikin sesuatu event, harusnya izinnya ke Pemkot. Hmm. Utama, saya bukan ngajarin, tapi ini logikanya sebenarnya. Kita ngomong ke Pemkot, saya mau bikin acara di sini nih, jual tiket sekian. Oke, kita bagi-bagi kan teksnya, kan masuk ke Pemkot ini, kan benar sebenarnya. Secara jalur ekonominya itu kan benar. Terus baru kita kasih izin atau pemberitahuan ke instansi yang terkait penjagaan, polisi, Oke. bahwa Pak saya di sini ada acara begini. iya. Oh ya, saya mengetahui. perlu diamankan Harusnya begitu atau doang, apa. bukan yang dibikin susah dengan tanda tangan yang ada nilainya. Iya, iya, iya. Kan belum ke wilayah ini, nanti ke ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum polseknya, belum poldanya, belum ininya. Banyak. Berapa duit yang kita harus keluarkan untuk begituan? Jadi ini kan sebenarnya nggak benar kalau buat menurut kacamata saya. Kacamata saya di sini. Iya tahun lalu kita Harusnya yang benar ya harusnya ke Pemkot. Tur 10 kota jadi kerucut jadi 5, yang 5-nya mesti bayar. Kita Jadinya ini kitanya nggak bisa kan kita musisi, jual tiket, kita ini Om. kan cari Nyari sebenarnya uang berkarya juga di ya situ. sama aja kayak orang berprofesi lainnya mencari duit, Mencari uang kan. cari ekonomi. Rezeki. Bukannya kita harus malah keluar ngeluarin. sembarangan. Habis nggak karuan terus ngapain saya jadi musisi? Enggak, lucunya kalau kita pas kemarin waktu tur tahun lalu ada artisnya nggak? Itu John Paul Ivan. Oh ya bayar lah kalau artis kan. Kalau misalnya Terus gini, kita langsung, kalau band-band lokalan, ya itu nggak apa-apa. Aduh. Tapi ada artis nasionalnya, Ada John Paul Ivan gitu. ada nilainya. Oh ya sekian. bayar lah katanya. Ini ada yang nggak benar di sini. Terus Ya udah nggak jadi. kenapa konotasi di sebuah event apa itu konotasinya kayak ada sesuatu yang bakal jadi apa tuh keributan, kekacauan. Padahal kan ada stempel-stempel begitu ya, ada iya, kecurigaan jadi ya. wah kalau ada konser begini artisnya begini ribut, Nanti bakal rame bakal mengundang berantem. orang banyak, nanti takutnya Bisa gini ribut. harganya segini. Itu nggak benar sebenarnya, nggak bisa. Ini hiburan musik, menghibur orang untuk senang-senang, menghibur. bukan untuk Nyari berantem. konotasinya jadi sesuatu yang apa tuh Keributan atau apa ya? menggalang masa Provokasi untuk jadi atau bukan, enggak. sesuatu yang nanti terjadi Merugikan, akan keributan ya. gitu. Enggak dong. Kan skala kafe juga segede apa sih, Om? Iya, Iya kan, bener-bener. pasti kan tahu itu harus. Ya, Sorry to say nih, pengamanan sorry to itu say. kan seharusnya bukan dari ininya kan, Iya. setoran ininya kan, tapi bagaimana cara kita kan membawa acaranya Iya. gitu kan. Apalagi sekarang, waduh, aku ngomong gini nanti banyak ini kan, dikencat orang aku. Enggak lah, ini apa yang kita Perizinan bicarakan itu. sebenarnya harapan kan, harapan supaya besok Harapan lebih kita baik. Untuk sebagai tata kelola yang musisi, lebih baik. benar. Istilahnya birokrasinya dipermudah Diberesin. aja. Kita ini sama-sama Cari uang. bukan intinya cari uang, tapi sama-sama membangkitkan kembali showbiz musik hiburan Indonesia. Wah, ada Ini dari sisi Indonesianya. panggung, belum sisi royalti nih. Wah itu repot lagi. Udah itu meruat.
Kayaknya Perut. episode selanjutnya Udah. itu panjang itu. Iya. Panjang itu. Potongannya udah banyak gitu. Pokoknya ke musisi 1000 aja. Tapi ngomong-ngomong, gue juga besok bulan depan mau tur juga nih gue. Mana, Cang? Mana Om? Bukan tur musik tapi tur jalan-jalan. Ya. Keren dong. Ngajak Yang dia. penting judulnya tuh Cang. Tur aja. Tuh promosiin jual oli. Mantap. Bener Cang jual oli Cang. Itu jadi kita pengen ya ini kita aktif ya. Aktif sendirilah sebagai musisi. Kalau nggak gitu ya gimana lagi? Kita tidak bisa menggerakkan roda hiburan musiknya sendiri. Tapi jarang loh musisi yang punya kesadaran bahwa hanya sekedar menunggu. Ini kan Mas Ibu udah bagus enggak, tuh. kita Udah nggak gerak pernah sendiri nunggu, gitu kita loh. gerak dari dulu. Iya kan? Nggak, masalahnya mungkin karena saya sudah melampaui masa-masa Udah itu banyak semua. dia. Jadi saya sudah makan asam garam, tapi nggak pakai micin. Pamit. Duluan dia. Aku mau namain Mereknya jangan disebut, mereknya jangan disebut. Jadi istilahnya udah iya ngerti lah dunia showbiz itu gimana, kekurangannya apa. Kita kan cuman pengen memperbaikin aja, terus mengembalikan showbiz ini. Ya ini gunanya kan untuk semuanya juga. Betul. Artinya juga. Kalau ini nggak ada perbaikan, mungkin saya akan beberapa tahun ke depan berpikiran untuk kayaknya saya sudah harus sudahan di sini. Jadi dagang oli ya. Saya harus Gorengan. gantung baju maksudnya. Itu bukan laundry. Iya benar. Gantung baju ya kan. Buka warung, join sama dia. Gabung sini dah. Aduh. Ya, begini, saya berharap sih ada perubahan. Dan kita kompak juga sama musisi. Ya harus bergerak semuanya. Iya. Termasuk IO dan venue. Yang dulu waktu zaman bumerang yang sempat main kayak di Jepang, di Korea Selatan, atau sempat kemarin main di Taiwan apa. Saya lihat mereka bikin sebuah pertunjukan ya. Nggak ribet. Saya tanya tuh, ya mereka hanya ngomong bikin surat perizinan ke Pemkot sebenarnya. Wilayah setempat. Udah itu aja. Nggak ada itu harus tantangan ini itu yang nilainya fantastis gitu, nggak ada. Pemberitahuan iya. Ya, Ke tembusan ya. sektor Tembusan, instansi ya, surat apa tembusan. ini, misalnya kepolisian, bahwa ini ada keramaian di sini, ada activity. Udah begitu aja. Kalau terjadi apa-apa, ini baru bertindak kan. Selebihnya nggak ada apa-apa, gampang banget. Dan mereka kan support. Dan itu masalah teks juga. Kalau itu berbayar kan itu kan masuknya ke Pemkot. Benar. It's simple sebenarnya. Iya, satu pintu. Nggak usah Satu dibikin pintu. ribet gitu loh. Satu pintu doang. Dan ya itu juga budaya orang mau beli tiket. Makanya kalau di luar sebuah pertunjukan konser khususnya musik, kenapa bisa berjalan terus? Karena ya bener aturannya, sistemnya itu loh. Makanya berjalan dengan benar ya nggak apa-apa. Kalau di sini kan aduh kita mau main aja kok ribet banget Manggung, dulu. pernah mau manggung diberhentiin sama itu Ormas LSM nggak jadi main. Sama Tuh, Andirip nggak jadi main. kemarin. Itu juga LSM. Aku- Eran nih, ini Eran ini kasusnya Eran nih. Nggak jadi Sudah ada main. izin dari Panggung udah Satgas. gede. Ini saya ngomong ini, udah ada izin dari Satgas diperizinkan. Sudah boleh bikin sebuah Acara, pokoknya ya. activity di situ. Padahal juga orangnya nggak banyak. Orang undangan aja. Udah nggak Undangan banyak. aja. Mereka Ke sudah Abang ada juga di itu parkiran. panggungnya apa gitu. Tapi mereka takut sama LSM yang Iya. oh ini nggak boleh rame-rame nih gini-gini. Mengundang pokoknya Artis gini ini lah, nggak ya pokoknya bikin activity mengundang massa gini-gini. Ada hiburan musik nggak boleh ini LSM. Lo kok jadi kalah stempel? Jadi kalah. Nah ini loh. Kalah loh. Iya. Nggak jadi main. Kok jadi kalah ini dikalahkan kayak beginian. Kok nggak berani? Kok cemen banget ini. Itu loh. Tapi itu aneh loh. Maksudnya harusnya instansi terkait itu harus bertanggung jawab atas izin yang telah diberikan. Ketika dia memberi izin, dia harus bertanggung jawab apa yang Tanggung jawab, bener. Kan katakan loh. marah kan? Marah sampean kan? Ya kira-kira kan. Loh, kok tiba-tiba kalah sama Iya. LSM itu? Ya. Kalah. Ditungguin gitu. Kita nanti Gimana? kok nggak jadi naik. Makan dulu, makan dulu. Makan dulu lah. Ayolah, Tiga. cambi.
malah dari justru gua. yang lebih enak yang artis yang belum terkenal kali ya. Nah, justru Izinnya nggak terlalu ribet, kan? teman-teman Windy tuh yang di kafe aman aja main tiap hari manggung. Nah, iya, kan? Makanya dia nanya, Win lu nggak manggung-manggung? Enggak, soalnya bayar izinnya di gue bingung bayarnya. Kita juga nyari duit, bayarnya pakai apaan terus? Gue bingung. Hah? Bayar, kita nggak bayar dong, katanya kayak lu kan di kafe. Enak lu mah. Gue kan udah kesini. Udah susah. Ya itu loh, ribetnya dunia showbiz Indonesia ya begini. Kalau kafe, Berarti harus ada wedding reformasi aman. juga ya. Harus, Secara undang-undang, harus. peraturan dan tegas jalan ini ya. Jadi undang-undang udah dibuat, terus jalaninya nggak berani juga, nggak repot juga tuh. Oke, kalau tadi kan gelisahan seorang musisi di dunia showbiznya nih. Iya. Kalau sekarang gue mau nanya ini Ki sebenarnya. Gue gelisah tuh dari kemarin sebenarnya. Mau nanya take over itu band itu berhubungan sama leasing apa enggak sih? Namanya take over ya. Take over rumah apa take over mobil? Itu mah oper kredit. Oper kredit. Gua punya motor, take over aja ya. Boleh. Kita penampungan sini. Take over itu ini. Band lama itu. Ini Band lama. band yang dulu 2003 pernah ikut di festivalnya Lock Slayer. Festival rock versinya Lock Slayer. 9 bulan ya, Pak? Yang terakhir. Bukan 90, sudah 2000 masuk sekian. era 2000. Jadi Ya. itu yang ke-10, versi yang ke-10 di tahun 2004. Jadi itu festival terakhirnya Lock Terakhir. Slayer. Iya, iya. Nah, Take Over ini masuk Juara 2. juara 2 di kompetisi itu, 10 besarnya. Tapi formasinya bukan yang ini. yang Vokalnya ada dulu beda. cowok. Jadi dia juara 2, vokalis terbaik Vokalis juga. terbaik. Saya sempat jadi juri tim bagian Masih di apa tim Bomers ya, jurinya Bomers. di apa Masih pada bumerang zaman ya. itu. Heeh. Nah, sudah ini kesini-sini Take Over bereformasi tahun 2017. Aku masuk. Windy masuk menggantikan vokalis yang cowok. Jadi konsepnya dirubah. Sudah bukan yang Take Over yang dulu. lama, cuman namanya aja. Sempat ganti nama. Original membernya hanya satu, drummernya doang. Oh. Yang lainnya sudah ganti semua. Udah take over semua, Pak. Waktu aku masuk ganti nama Take Over 9. Belakangnya ada karena kita dulu manajemennya di Triple Nine. Ya, Jadi itu Take Over maksudnya 9. pingin membedakan Tuh, dengan biar Take Over bedain yang sama lama. yang vokalis perempuan aku Jadi masuk kayak gitu. kayak inilah apa PDIP kan. iya, Jadi ada 9-nya Tapi doang. biasanya kan kalau band tuh reborn atau apa gitu Ini ya. enggak. Kayak mobil Innova reborn. Iya pas Jadi 2000 gitu. berapa Ivan Terus masuk ganti lagi Take Over. 2018 saya kan sering ini apa sama mereka. Terus mereka nih lagi di tengah jalan mau bikin album nih, project albumnya mereka dengan formasi yang Windy Ya, sekarang ada. Ini mandek di tengah jalan. Karena masalah internal dengan pihak labelnya Yang atau produsernya. Nah, terus kebetulan saya pas di situ juga sempat jadi guest Tamu. di satu lagu di project itu awalnya. Nah, lama kelamaan saya memutuskan udah gini aja deh, aku men-take over. Nah bener kan tadinya. Bener nama sesuai nama. Sini aku Ambil ambil alih produce albumnya. Ya udah, rilis di 2019 dengan label Take Over, balik Take Over tapi ada John Paul Ivan-nya. Jadi ini Jualan kayak dua nama. kolaborasi kan. Iya, iya, iya. Saya join di band itu. Itu album pertama 2019, terus album keduanya 2021. Jadi yang saya jalani sekarang ya sama ini. Saya ngeband lagi ya. Ngeband lagi. Iya, baru. Selama dari 2005 saya keluar dari Bumerang, saya nggak ngeband tuh, solo sendiri aja sampai 2018 ini saya gabung ke Take Over. Sorry, 19. dulu 2006 saya sempat gabung ke U9 waktu itu. Iya. Cuman satu project itu aja, satu project album. Habis itu saya nggak lanjutin lagi. Berarti 2019 masuk take over ambil take over. Itu bareng sama RI1 ya waktu itu. Enggak, tahun itu dua ya. RI1 itu dari 2012. Oh 2012 ya. Iya. Awalnya RI1 itu adalah ini mau mereunikan Bumerang dengan format member lama, tapi nggak kesampaian. Akhirnya yang ketemu cuma saya sama Roy. Ya udah deh, kita iseng-iseng aja lah bikin, dikasih nama RI1, Roy Ivan Bersatu maksudnya. Oke. Itu sampai terakhir 2018. 2016, sorry. 2016.
sudah stop itu. Kita istilahnya kesepakatan saya sama Roy tidak melanjutkan lagi. Soalnya Roy kan fokus sama band solonya sendiri. Sayanya sendiri ya udahlah. Saya nggak mau ganggu-ganggu ini ranah kehidupan orang lain gitu. Ya sudah, saya nggak lanjutin R1 sudah ditenggelamkan. Karena R1 ini hanya project. Diancol. R1 ini hanya project untuk panggung sih sebenarnya. Bukan rekaman. Panggung hiburan. Ya, bukan rekaman. Kita kan juga menghibur fans-fans yang misalnya pengen Kangen Bumerang, kangen lagu-lagu Bumerang yang versinya saya sama Roy gitu. Tapi berarti udah nggak mungkin ada RI 1 lagi nih? RI 2 kayaknya ada. Ini namanya nyanyi. 2004. Pancingan gua kena cak. Nggak kelar-kelar tuh. Ntar RI 3. Masuk aja tuh di DPR. Ki, tadi di awal sempat mau nanya tentang spiritual. Nah, iya. Sebelum kita bicara musik, boleh dong. Kalem banget. Kenapa? Biar lebih bergizi, Ada apa? tambah bergizi lah. Ya, ya kita beberapa kali nonton di YouTube ya, terus dengar dari teman-teman. Ketika berubah, pergulatan itu tuh, apa yang dirasa itu? Main gulat Oke. ya. Spiritual, ya saya dulu Katolik ya, terus jadi mualaf Ya, di 2006. ya, Jadi sebelum 2006, antara 2005 lah, 2004-2005, ya pokoknya selepas keluar dari Bumerang, karena saya tidak terlalu aktif dengan musik lagi, saya sering ini, seneng mendalamin about religion, mencari tahu, religion itu apa. Kita ini kan hanya menerima doang. Iya. Kita dari keluarga persis. brojol ini keluarga Muslim, ini brojol keluarga Kristen. Iya, persis. Kita ini hanya menerima doang. Ya, saya ingin tahu. Nggak pernah meneliti ataupun belajar, betul. Cari tahu. Betul, iya. Berketuhanan itu bagaimana? Iya. Akhirnya karena saya ilmu di Katolik sudah ada, istilahnya, sudah ngerti lah gitu. Oke, saya pengen tahu yang di sebelahnya. Saya buka-buka ini, baca Al-Quran. Ya baca aja, isinya apa aja sih. Terus saya lihat-lihat film. Terjemahannya lah, terjemahannya iya. pasti. Kalau bahasa Arabnya kan saya nggak ngerti. Terus Sama tuh nggak ngerti juga. saya beli video-video kayak National Geographic atau apa waktu itu, yang satunya lagi about ini religion, about Yerusalem, about Yahudi, about ini. Semua kumpulin. Jadi dimasukin semua ke sini. Jadi ini jadi hard disk di sini. Terus saya lihat beberapa kayak apa sih namanya ya, tokoh ini sama ini lagi debat gitu loh. Saya sering perbedaan about Islam dan Kristen. Akhirnya saya menyimpulkan Bible is about encyclopedia, sejarah. Kita mau tanya apa aja, cari apa di situ ada. Mau nabi-nabi dari zaman awal banget sampai itu ada. Al-Quran is about ya ini membahas lagi. Kayak apa sih namanya, conclusion atau menyempurnakan. Konklusi, Isinya hampir sama. Yang membedakan apa? Islam sama Kristen. Coba saya tanya. Kayak lo tahu Kalau menurut saya, yang setelah saya baca, pokoknya saya baca ya, menyerap informasi, hanya dua. Siapa anak yang dikorbankan dari anaknya Ibrahim? Iskak atau Ismail? Kalau versi Kristen, Ishak. Kalau Islam di Ismail. Nomor dua adalah Yesus matinya bagaimana? Kalau versi Kristen disalib, Islam kagak. Cuman itu doang. Tapi puter-puter ya sama isinya. Dan di Al-Quran sendiri itu ada tulisannya bahwa kita ini harus mau menerima kitab-kitab yang lama, mau dari Taurat, Bible lama. It's about religion. Nama kan Kristen atau Islam itu hanya nama yang dibikin orang. Kalau religion yang benar, kalau Allah sama kita berketuhanan sama di atas Allah, itu sebenarnya ada di Musa itu. Kita bisa tahu menerima
langsung hukum Allah ya, 10 perintah Allah itu. Iya, iya. Itu fondasinya. Sama aja kayak negara ini, Pancasila. Iya. Itu fondasi hukumnya. Fondasi Sama, hukumnya sebenarnya isinya sama. Allah ya itu 10 perintah Allah. Sama aja loh, baca di Bible sama ya tentang Musa ada. Tentang Yesus. Iya. Di Al-Qur'an sendiri lebih banyak menyebutkan Yesus daripada Iya. Muhammad. Betul, persis. Itu loh, kalau kita mau baca, kita mau open minded. Kita akan ngerti. Bahkan ada surat khusus Maryam kan, ibunya Yesus gitu Ibunya kan. Yesus, ya. Isinya sama. Yang beda hanya itu doang. 2 topik itu aja. Soal korban anak Ibrahim dan soal penyaliban ya. Iya, itu doang. Nah, bagaimana kita bisa ngomong yang benar ini? Wah, iya ya. Ya kita harus mati dulu. Kita baru Baru tahu kebenarannya. Kebenarannya harus. Selebihnya hanya iman. Iya. Kita mempercayai media agama apa yang cocok buat kita, Sama kita. yang nyaman buat kita. It's simple. Itu medianya. Kita berkomunikasi melalui media ini. Jadi sama aja kayak orang Hindu dan Buddha. Itu berapa lama Mas mengkaji itu sampai akhirnya memutuskan oke, Mau jadi ini muslim gitu. jalani. Ya setahunan lah, dari 2005 ke 2006. Dia lebih tahu loh isiannya, gua aja muslim gua nggak tahu. Beneran. Soalnya Windy juga dari TK sekolahnya di Kristen, malah kebalikannya dia. Aku Saya bilang, gua lebih tahu bukan justru mau Kristen sok pinter. banyak. Justru Karena sekolahnya di Kristen. saya menyerap itu informasi ini adalah basicnya harusnya. Iya. Iya. Kayak kita main gitar nih. Kita kalau Iya, nggak tahu dasarnya. basic dasar Kalau bermain cara gitar, dasarnya, ngaco kitanya. Ya bisa main tapi nggak elok gitu loh. Filosofinya nggak dapat Nggak ya. dapat beneran. Itu. Buat saya begitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau sebenarnya yang dikatakan umat Kristen, umat Islam nih sebenarnya ya asik-asik aja harusnya. Mau di Timur Tengahnya mereka aja asik-asik kok. Iya, benar persis. Soalnya aku ngalamin sekolah aku yang minoritas. Aku kan Islam di kelas cuma berdua. Ngalamin itu minoritas, tapi minoritas sekarang nggak seperti sekarang. Yang dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau dulu kita mah Lebaran aja, woi lah yang bawain apa kado. Kalau kita Lebaran, Teman-temannya bawa ya. ini, bawa ini banyak. Kalau sekarang kan lo haram lo terimain. Jadi semua diharamkan. Jadi aku sedih ngeliatnya tuh. Aku bilang, kalian ini tuh baru sekarang ngalamin ya di minoritas. Gue nih yang paling pertama dulu. Gue di kelas tuh cuma berdua yang muslim. Kebayang nggak lo kalau gue ditendang sama teman-teman yang lain? Lu ngapain di sini muslim? Istilahnya kan bahasanya gitu bisa ya. Tapi kan mereka nggak begitu sama aku. Zaman dulu tahun 90-an aja di sini itu adem ayem enak. Iya. Ya nggak tahu 2000 ke Baik, atas tuh baru teman-teman mulai aku ini tuh. bergejolak, harus nggak boleh ini ada garis kerasnya gitu loh. Akhirnya dari kedua kubu akhirnya bikin benteng sendiri-sendiri. Ini yang menurut aku benar, itu menurut kamu benar. Nah, itu. Saling benar-beneran. Susah kalau udah begitu. Kalau gitu Iya. repot. Sudah jadinya. nggak akan ketemu. Udah Jadi jadi debat susah. kusir ya. Nggak akan ketemu. Gitu. Religion itu kalau sama atas ya nggak ada Hubungan kita sebutannya sama- sebenarnya. Sangat spiritual ya berarti. Iya, Sangat itu personal. personal. Sangat personal. Betul. Ada Personal. kenalan Om. Religion itu Coba sebuah personal. ada kenalan. Kita sama Allah itu personal. Personal aja. Nama Begitu. Islam Kristen itu hanya ininya aja, medianya. Kayak gelas ini satu cangkir gitu. Itu doang. Ya sebenarnya kan Tuhan menurunkan agama cuma satu, Islam. Zaman Nabi Adam Islam, zaman Nabi Isa juga Islam. Cuma kan itu merek kan disebutin ketika saat itu. Ketika saat itu. Ketika saat Iya, itu. Betul. Bisa jadinya. Karena Islam itu kan akhirnya pasrah, berserah diri. Semua orang beragama kan berserah diri pada Jadi Tuhan. meaningnya, artinya. Iya, iya. Bukan hanya kata words. Iya, iya, iya. Esensinya situ ya. Iya, Esensinya. Bahkan orang udah menjalankan Islam walaupun belum syahadat, misalnya begitu kan. Iya, iya. Udah Islami, Iya, udah iya, Islami. iya. Dia takut, nggak mau berbuat curang, nggak mau ingkar janji, itu kan perilaku Islami gitu kan. Kasih sayang segala macam itu kan semua agama mengajarkan kayak gitu Iya. kan. Semuanya baik mengajarkannya kok. Sama aja. Tergantung kitanya, menerimanya aja. Gitu. Tapi termasuk yang taat nggak? Berdoa. Doa ya. Tetap Dia doa. sholat, di rumah juga sholat. Sometimes kalau Kalau lagi miss ya sudah, nggak udah. apa-apa. Iya, iya, iya.
Ya umum lah, umum orang lah ya. Umum aja, maksudnya kalau Ya kayak gua lah gini lah. Iya, bukan yang sosokan harus ini gitu. Kamu gimana sih? Ya, Kayak gua aja. Baik. Yang penting dari kitanya ini mengimani dulu iman sebenarnya. Iya, betul. Percaya dengan iman ini. Iya. Kalau itunya kita pegang teguh, ya bagusnya kita akan membentengi untuk tidak mau berbikin sesuatu yang salah gitu loh. Nah, yang keluar dari jalur yang ini tidak boleh itu loh. Betul. Sebenarnya itu sih. Tapi bener apa maksudnya yang bisa kita salah satu yang bisa kita serap adalah ketika mengimani sesuatu, nah, cari dulu bener-bener nggak gitu, betul. jangan cuma katanya dari orang tua ini. Kan katanya banyak. Iya. Gitu. Nah makanya saya tuh kadang-kadang suka iri ya, seperti dengan Mas Ivan ini, kita kan lahir udah Muslim. Nah beliau itu untuk memutuskan itu kan harus mengkaji dulu, harus artinya cukup banyak pengetahuan yang harus dipelajari nih. Kan nggak banyak loh, nggak banyak. Jadi benar-benar dengan kesadaran gitu loh. Nah, makanya yang juga lahir di ya apapun ya, mau di keluarga Islam, mau di keluarga yang lain, tetap harus melakukan itu tadi, mengkaji ya. Harus iya, yang udah lahir Islam pun harusnya melakukan kajian juga. Bener nggak sih gitu? Harusnya ada tantangan kayak gitu. Untuk lebih mengenal. Sebenarnya gitu. bukan masalah benar nggak sih, tapi misalnya saya misalnya ini di keluarga Muslim, oh Muslim tuh begini, harusnya begini. Apa arti meaning Islam itu? Terus, terus dia juga harus tahu kenapa ini kok ribut-ribut Islam sama Kristen ini ada apa? Kenapa? Harusnya cari tahu dulu. Loh, kalau udah tahu mereka akan, loh sebenarnya ngapain sih ribut-ribut ya? Sebenarnya sama ajarannya, buat kebaikan juga. Gitu. Jadi misalnya kita sebenarnya tidak bisa menjudge saya yang benar, kamu yang salah. Gak bisa itu. Kalau kita mau benar ya kita harus mati dulu. Balik personal itu tadi. Iya, esensinya juga. Jadi begitulah. Bahasannya berat ya. Mau ini nggak bisa ya. Mau begini dibilang kafir. Nggak bisa deh, Gitu, ntar. ayo lo. Berat jangan deh. Jadi kembali ke warung kita. Udah laku berapa? Udah laku berapa? Ya lumayan lah, hari ini banyak ini lakunya nih. Alhamdulillah. Ini rockstar nih pada berani baca puisi nggak sih? Kafe puisi ini kan, judulnya kafe puisi ya kan. Kalau dia main gitar udah lah, kita nyerah lah. Kita puisi mah kecil, kita biasa berpantun. Pantun juga lagi kalau pantun nih. Kagak. Kagak bisa. Kalau misalnya ini kita kasih panggungnya nih, walaupun kecil nih. Nggak bisa gimana? Puisi Gimana nih? kita biasanya membicarakan puisi horor. Apapun. Pada suatu malam terdengar suara gemercik angin. Kok angin? Salah. Gemercik air. Turun. Ini dia nih. Kalau bikin puisi begini. Ada hembusan angin. Masuk Yang angin selalu terus. Membisik ke telinga kita. Ternyata istriku. Terasa istrinya minta martabak. Tak disangka di sebelahku ada si dia. Udah kalau gitu kita dengar Mbak Ki baca puisi aja lah ya. Setuju. Ayo Om, baca puisi Om. Aduh. Musik. Berapa jumlah lagu di dunia yang sudah tercipta? Jutaan, bahkan miliaran. Padahal itu semua bermula dari 7 bilah nada. Bahkan lagu sudah ada sebelum ada solmisasi dikenal. Musik seperti candu yang mudah melenakanmu. Bahkan kita semua lupa apa warna kulitmu, apa agamamu. Ya begitulah musik bekerja. Melarutkan semua yang kita sadari. Bahkan kita pun lupa bahwa aku sedang rindu padamu. Musik seperti obat bius yang bisa melupakan segala persoalan. Tetapi ketika musik jadi masalah, lantas
mau mendengarkan musik apa. Terima kasih. Oke. Wes. Itu ada Wih, kepleset. kayaknya kurang pemain. panjang nih. Langsung terenyuh. Langsung pengen bobo jadi. Itu Jadi- jeda buat gini. Jadi kita kembali lagi nih, di rewind lagi nih. Wih, dari awal. Ngomongnya Nih, baru kali ini ya ada bintang tamu yang ngomongnya capek. Lah capek. Ngomongin orang soalnya capek. Ngomongin orang. Jadi gibah. Oke. Oh, gimana? Sahabat Kapi Puisi, itu tadi obrolan kita yang ya benar pengaco ya, nggak ngaco insya Allah ya mudah-mudahan. seru, Itu menghibur, seru dan Ya. menghibur. seru dan menghibur ya kan. Ya Edukatif. banyak ada harapan sebagai musisi di dunia showbiz agar lebih maju di showbiznya Indonesia Iya, ya. iya. Amin. Dari sisi birokrasi dan segala macamnya. Ada juga harapan supaya turnya take over itu tadi bisa Amin. berjalan dengan lancar. Ya. Amin. Wih, Mungkin bukan hanya take over lah, grup-grup Band band lain juga. lainnya. Semuanya lancar. Ya. Semua lancar. punya kesempatan. Nah, yang sama. kesempatan sehingga dunia showbiz Indonesia bisa bangkit lagi. Iya. Karena 2 tahun kemarin ya istirahat agak panjang lah ya. Iya. Gitu. Mas Ipan, terima kasih. Berarti setelah Bang- sehingga masuk ke maka dari itu Maka dari itu gorengannya canggih. Oh ya, sahabat Kapi Puisi, jangan lupa kalau kamu punya puisi mau kirim ke kita, silahkan bisa melalui DM di Instagram kami, melalui kolom komentar boleh, di email boleh, atau kalau yang punya puisi sendiri Ki, Ya, bisa dibacain lewat video ya. Maksudnya di syuting videonya kirim videokan. ke kita atau datang ke sini baca di sini. baca sendiri di sini juga boleh. Juga boleh. mantap ini. Sip. Keren. Makanya nama apa Kapi Puisi ya. Kapi Puisi. Bermain dengan kata-kata Ah, dan ada musiknya lagi. iya. Terima kasih, sahabat Terima Kapi kasih. Puisi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.